بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه الميامين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني بمحمد وآله. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين الزهراء عليها السلام، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim berbicara tentang para nabi, mulai Adam alaihi salatu wassalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ada lain kecuali mereka diperintahkan, ditugaskan oleh Allah untuk menerapkan sistem yang adil, untuk menerapkan keadilan di muka bumi ini. Ayat yang baru saja saya sampaikan menggambarkan bahwa Allah mengatakan, kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan membawa bukti-bukti yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab wal Mizan. Al-Mizan yang dimaksudkan bukanlah sekedar sebuah timbangan, akan tetapi Al-Mizan yang dimaksudkan adalah keadilan, sistem yang adil dan keadilan itu sendiri. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia bisa menerapkan keadilan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan, menyuruh umat manusia untuk melaksanakan keadilan dan berbuat kebajikan, serta memberi dan membantu keluarga-keluarga yang miskin. Wa ita'i dzil qurba, kemudian Allah mengatakan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah juga melarang perbuatan yang keji dan buruk. Ayat yang pertama menggambarkan bahwa seluruh agama Allah yang dibawa oleh para nabi mulai Adam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk menerapkan dan menguatkan keadilan di muka bumi ini, dan itu menjadi sebuah prinsip bagi para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang kedua Allah mengatakan bahwa seluruh para nabi itu juga diperintahkan bukan hanya sekedar menjadikan diri mereka sebagai orang yang adil, namun pada saat yang sama mereka diperintahkan Allah untuk menerapkan dan menjalankan keadilan serta berbuat kebajikan. Al-Quran menggambarkan bahwa keadilan dan kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi, bahkan bisa menghalangi orang berbuat jahat dan kezaliman. Ikhwani rahimakumullah,
kita di dalam madhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam memiliki sebuah prinsip yang berbeda dengan madhab-madhab yang lain. Kita meyakini bahwa prinsip yang disebut dengan usuluddin, bahwa keadilan, imamah adalah dua prinsip yang sangat diyakini sebagai sesuatu yang amat penting dalam akidah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kalau di dalam madhab yang lain ada 5, ada beberapa, akan tapi kita mengatakan ada 5 usulul fi usuluddin, yaitu tauhid kepada Allah, kemudian al-adlul ilahi, an-nubuwah, wal imamah, wal ma'ad. 2 prinsip inilah yang menjadikan perbedaan dengan madhab yang lainnya, yaitu keadilan dan imamah, yang disebut dengan sebagai usulul madhab, yang memisahkan antara madhab Ahlul Bait dengan madhab yang lainnya. Madhab yang lain tidak pernah memiliki konsep yang dinamakan dengan keadilan. Mereka juga tidak memiliki konsep yang dinamakan dengan imamah. Al-adlul ilahi atau al-adalah, keadilan, menjadi bagian daripada usuluddin dikarenakan keadilan memiliki peranan yang amat penting. Dalam sejarah perjalanan Islam, tentang keadilan ini telah menjadi persoalan sepanjang zaman, dari madhab ke madhab, bahkan sampai terjadi berbagai pembunuhan akibat pemahaman tentang makna keadilan ini. Ikhwani rahimakumullah, kita madhab Ahlul Bait memandang bahwa al-adl atau al-adalah menjadi sesuatu yang amat penting sekali. Dan itulah salah satu yang diperjuangkan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Masalah keadilan bukan hanya persoalan yang bersifat etika semata. Masalah keadilan bukan hanya persoalan akhlak, akan tetapi masalah keadilan adalah masalah sosial yang amat penting untuk membangun bangsa dan sebuah negara. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ikhwan rahimakumullah, kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Husain adalah sebuah gerakan keadilan yang mengantarkan Al-Imam Al-Husain kepada kesyahidan. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah gambaran bahwa beliau memperjuangkan sesuatu yang amat agung, dan karena perjuangan untuk mempertahankan keadilan itulah yang kemudian membawa beliau menjadi syahid. Lalu keadilan seperti apakah yang membawa Al-Imam Al-Husain menjadi syahid itu? Keadilan yang semacam apakah yang mendorong para Ahlul Bait seperti Imam Ali alaihi wassalatu wassalam dan seluruh para imam al-ma'sumin terbunuh syahid? Keadilan seperti apa? Apakah keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan etika yang bersifat individual, ataukah keadilan yang bersifat sosial? Ada keadilan yang bernama keadilan etika, atau seorang imam sholat syaratnya harus adil. Ini yang dinamakan dengan keadilan akhlaki yang bersifat individual. Seorang imam sholat atau imam jamaah tidak dibolehkan menjadi seorang imam kalau dia tidak memiliki sifat yang adil sama sekali. Oleh karena itu kemudian ahli fikih menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi seorang imam dalam sholat, dia harus menjadi orang yang adil, yaitu orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mendolimi orang lain dan tidak bermaksiat kepada Sang Khalik dengan terang-terangan. Keadilan adalah sifat rasikhah, sifat sesuatu yang menancap dalam jiwa seorang manusia, yang membawa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan yang semacam ini tidak akan pernah membawa orang menuju kesyahidan sama sekali. Keadilan yang semacam ini justru akan membawa orang menjadi populer dan terkenal, bukan mengantarkan mereka pada kesyahidan. Orang yang adil, orang yang menjadi imam jamaah, orang yang menjadi imam sholat dan kemudian dia adil,
maka keadilan yang dia perjuangkan tidak akan pernah membawa dia pada kesyahidan. Akan tetapi sifat keadilan yang beliau perjuangkan untuk menjadi seorang qadhi atau seorang mufti atau seorang imam jamaah semacam ini akan membawa dia menjadi seorang populer, terhormat, dan seluruh masyarakat akan angkat topi kepadanya. Berbeda dengan keadilan yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Keadilan yang membawa atau mengantarkan Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam pada pembunuhan dan kesyahidan adalah keadilan sosial. Keadilan yang kita sebut dengan al-adalah al-ijtimaiyah, keadilan sosial, keadilan yang bersifat politis. Ikhwan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perbedaan antara orang yang adil dan penuntut keadilan. Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam bukan hanya sebagai orang yang adil, akan tetapi pada saat yang sama Al-Imam Al-Husain adalah penuntut keadilan. Al-Imam Al-Husain adalah adil, pada saat yang sama dia adalah talibul adalah. Ada dua perbedaan. Orang yang adil artinya adalah orang yang tidak merampas hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak intervensi hak orang lain. Tapi ketika dia disebut sebagai talibul adalah, pada saat yang sama tapi dia menuntut keadilan. Dia orang yang tidak zalim, dia tidak merampas hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Namun dia juga tidak diam diri ketika dia melihat kezaliman. Dia akan tuntut keadilan itu, dia akan perjuangkan itu demi kepentingan orang lain. Disebut talibul adal. Ada orang yang saleh, tapi juga ada orang yang talibul islah. Orang yang saleh adalah orang yang dirinya baik, tidak bermaksiat kepada Allah, berakhlak kepada setiap orang, sehingga orang pun mengatakan orang ini adalah orang yang mulia. Tapi dia tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap lingkungan, tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakatnya, peduli dengan kemungkaran yang lain, dia tidak peduli dengan kezaliman. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ini orang yang soleh semacam ini bersifat individual dan tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan Al-Imam Al-Husain. Beliau orang yang soleh, dia tidak bermaksiat kepada Allah, dia tidak pernah menyakiti orang lain. Tapi pada saat yang sama dia adalah talibul islah, menuntut perbaikan, dan dia tidak rela dengan keadaan yang rusak. Oleh karena itu ucapan yang amat populer disampaikan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, la inni la akhruju ashran wala batiran wala dhaliman wa innama akhruju li talabil islah fi ummati jaddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku keluar bukan untuk perbuatan yang buruk, bukan untuk berbuat kejahatan, bukan untuk berbuat yang zalim, akan tetapi aku keluar untuk memperbaiki umat kakekku sallallahu alaihi wa alihi. Beliau adalah orang yang saleh, tapi pada saat yang sama dia adalah talibul islah. Beliau adalah orang yang adil, pada saat yang sama beliau adalah talibul adalah, penuntut keadilan. Perbedaan yang lain, ada orang hur dan talibul hurriyah. Ada orang yang merdeka, dia bebas hidup di negaranya, beribadah, melaksanakan dengan keyakinannya, tidak satupun orang menyakitinya. Seperti kita semua di negara kita ini. Kita di negara, alhamdulillah kita hidup di sebuah negara yang memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Kita semua merdeka karena kita merasa tidak pernah menjadi dijajah oleh siapapun. Akan tetapi kemerdekaan yang kita rasakan hanyalah untuk pribadi kita sendiri. Kita tidak pernah berpikir untuk memerdekakan orang lain.
Kita tidak pernah berpikir saudara kita yang terjajah di sebuah tempat, kemudian kita berpikir bagaimanakah caranya untuk membebaskan mereka. Berapa banyak saudara-saudara kita di Afrika yang mereka hidup dalam kemiskinan, yang mereka hidup dalam kekurangan, yang mereka hidup dalam tekanan, termasuk saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lainnya. Kita tidak pernah berpikir untuk mereka sama sekali. Kita orang adil, tapi bukan penuntut keadilan. Kita orang merdeka, tapi kita bukan penuntut kemerdekaan. Kita orang soleh, tapi bukan penuntut kebaikan sama sekali. Semua yang kita lakukan masih dalam taraf individual dan pribadi. Yang terpenting kadang-kadang kita berpikir, biarkan mereka menderita asal anak dan istriku bisa makan. Biarkan mereka di penjara asalkan anak dan istriku bisa bebas berbuat apapun. Biarkan mereka hancur asalkan anak dan istriku, aku dan istriku berserta keluargaku bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan karakter yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Husain. Ini bukan sifat yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ini bukan keadilan yang membawa Al-Imam Al-Husain menjadi syahid di padang Karbala. Sama sekali tidak. Keadilan yang membawa Al-Imam Al-Husain pada syahadah adalah dia sebagai orang yang adil, dan pada saat yang sama dia menderita ketika melihat ketidakadilan telah merajalela di negaranya. Beliau orang yang saleh, pada saat yang sama beliau tidak pernah bisa hidup tenang ketika menyaksikan kezaliman dan maksiat telah menyatu di seluruh negaranya. Beliau adalah orang merdeka, dan dia juga berusaha ingin memerdekakan umat manusia dari genggaman para tirani, dari genggaman para orang-orang yang zalim seperti penguasa Yazid dan Muawiyah. Ikhwani rahimakumullah, setiap zaman pasti ada kondisinya masing-masing. Meskipun tanggung jawab kita tidak sebesar Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, akan tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan, mengembangkan dan menyuarakan keadilan, menyuarakan kemerdekaan, kebebasan, dan juga berupaya untuk memperbaiki lingkungan kita sendiri, minimal dari keluarga kita sendiri. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah ditanya tentang apa sih makna daripada keadilan itu sendiri. Ada dua sifat antara orang yang adil dan orang yang derma. Itu mana yang paling afdal, kata seorang sahabat itu. Ayyuhuma afdal, al-adlu amil jud? Mana wahai Amirul Mukminin, yang paling afdol, keadilan ataukah kedermawanan? Coba antum perhatikan pertanyaan orang itu, mengatakan, ya Imam, mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik, keadilan ataukah kedermawanan? Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menjawab, al-adlu yada'ul umura mawadi'aha wal judu yukhrijuha min jihatiha. Imam memberikan jawaban. Beliau mengatakan bahwa keadilan itu adalah menaruh sesuatu pada tempatnya, sedangkan kedermawanan itu adalah mengeluarkan sesuatu dari sisinya. Coba anda perhatikan bagaimana yang dimaksudkan oleh Imam Al-Husain Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Keadilan artinya adalah bahwa orang yang punya hak berhak untuk mendapatkan haknya, sehingga hak yang seharusnya dia terima tidak diambil oleh orang lain. Ini yang dinamakan dengan keadilan. Atau an yanalu kullu dhi haqqin haqqah, setiap orang yang punya hak dia berhak untuk mendapatkan haknya. Sedangkan derma itu adalah orang yang memberikan haknya kepada orang lain yang semestinya orang lain itu tidak memiliki hak. Orang yang derma itu adalah orang yang mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain.
Tapi orang yang adil adalah orang yang memberikan hak orang lain karena itu haknya, maka dia diberikan. Inilah perbedaan antara keadilan dan kedermawanan. Lalu Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang peranan keadilan itu. Beliau mengatakan al-adlu sa'isun am wal judu aridun khas. Keadilan adalah sebuah fondasi umum, sedangkan kedermawanan, al-ihsan wal jud itu adalah sesuatu yang bersifat khusus di luar keadilan. Oleh karena itu, untuk mengatur segala urusan umum itu adalah keadilan, sementara kedermawanan adalah mengeluarkan daripada sesuatu yang dia miliki untuk orang lain. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, dari apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan bahwa asas fondasi terbangunnya sebuah masyarakat adalah harus keadilan yang dibangun, bukan kedermawanan, bukan berbuat baik, akan tetapi kedermawanan. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa keadilan jauh lebih mulia daripada kedermawanan, hal itu karena Imam Ali melihatnya dari dua sisi yang berbeda. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam melihat keadilan dari sisi sosial, maka keadilan menjadi pondasi utama terbangunnya sebuah pemerintahan, terbangunnya sebuah masyarakat. Sementara Al-Imam melihat keadilan dari sisi pandang akhlak, maka kedermawanan, al-ihsan jauh lebih mulia. Karena orang yang derma itu, di samping dia tidak berbuat dolim kepada orang lain, di samping dia tidak merampas hak orang lain, di samping dia tidak menyakiti orang lain, tapi dia memberi apa yang dia miliki kepada orang lain. Orang ihsan, dia tidak mengambil orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tapi dia korbankan. Dia tidak melukai orang lain, tapi dia menziarahi dan mengunjungi orang yang luka. Dia tidak mengambil hak orang lain, tapi haknya diberikan kepada orang lain. Ini yang dinamakan dengan al-jud, derma atau al-ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh menerapkan keadilan dan al-ihsan. Akan tetapi, jika kita merujuk dari definisi Al-Imam Ali bin Abi Thalib, keadilan menjadi fondasi utama terbangunnya sebuah masyarakat, maka berarti yang harus dibangun dulu adalah keadilan itu sendiri, bukan kedermawanan. Bahkan kadang-kadang orang yang derma itu mungkin dari sisi dipandang dari orang yang memberinya mungkin itu adalah baik, tapi belum tentu kepada orang yang dibantunya itu adalah baik. Ketika dia membantu orang dengan sebanyak mungkin, justru akan berbahaya bagi orang yang dibantu. Dia akan menjadi pemalas, dia menjadi orang yang kemudian menjadi pengemis setiap saat. Dia tidak mau bangkit. Kenapa? Dia mengharap kedermawanan orang lain. Tapi ketika kita bicara tentang keadilan, maka keadilan setiap orang yang tidak melakukan sesuatu, dia tidak pernah mendapatkan haknya. Oleh karena itu, keadilan menjadi dasar utama yang diperjuangkan oleh Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia dan bersifat individual, jadilah Anda sebagai seorang yang derma, jadilah diri Anda sebagai orang yang ihsan, namun jangan pernah berpikir tentang kebaikan lingkungan dan kondisi. Anda akan jadi orang mulia, Anda akan menjadi orang yang terhormat, namun tidak pernah akan menjadi seperti Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Dia perjuangkan keadilan itu, dia perjuangkan kebenaran itu, dia perjuangkan perbaikan itu. Dia tidak mengambil hak orang lain, haknya diberikan, dan pada saat yang sama dia menuntut orang lain dan sistem menjadi adil. Dia orang yang saleh, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah mengganggu orang lain, tapi dia juga berusaha untuk memperbaiki lingkungan dan kondisinya. Dia adalah orang yang merdeka,
Bahkan dia berjuang untuk memerdekakan orang-orang dari cengkraman orang-orang yang zalim. Hayhat min nadillah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah berwasiat kepada putranya Al-Imam Al-Hasan, ya bunayya, wahai putraku, janganlah engkau pernah menjadi budak orang lain, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu dalam keadaan merdeka. Jangan pernah engkau berada dalam kekuasaan orang lain. Jangan pernah kita berada dalam kekuasaan siapapun kecuali kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun alasannya. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ikhwan rahimakumullah, kalau saja Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan al-adlu sa'isun am, keadilan itu adalah pondasi utama membangun sebuah rumah, membangun sebuah masyarakat. Ibaratnya sebuah bangunan itu harus ada pondasinya yang amat kuat. Sedangkan kedermawanan, al-ihsan yang termuat di dalam Al-Quran, wa ita'idil qurba, apa yang disebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, itu seakan-akan bahwa bangunan terlebih dahulu, sedangkan al-ihsan itu adalah ibaratnya posisinya sebagai hiasan, pewarnaan sebuah bangunan, hiasan bagi sebuah bangunan. Mana yang harus kita utamakan? Pondasi bangunannya kah atau hiasannya? Jika pondasi bangunan rumah tangga, rumah ini akan tidak kuat, maka hiasan yang kita terapkan pun tidak akan pernah berguna. Berjuta-juta harta untuk menghias sebuah rumah, namun bangunannya ini tidak kuat, pasti akan runtuh. Al-Imamul Husain berjuang bukan hanya menghiasi umat, tapi pada saat yang sama dia membangun atas dasar keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sistem yang adil, maka kedermawanan akan muncul. Dengan sistem yang adil, maka kemungkaran, al-fahsya akan berkurang. Kenapa munculnya berbagai maksiat di hadapan Allah, di hadapan kita semua kita saksikan? Karena tidak adanya sebuah sistem yang adil. Kemungkaran terjadi di mana-mana dikarenakan tidak ada sistem yang adil. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, orang yang membantu orang lain berlebihan, kemudian tidak melihat hanya sekedar melihat sistem yang adil, tapi mengeluarkan sedekah yang amat besar, banyak mungkin. Itu persis yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim ketika Allah mengatakan mathalu ma yunfiquna fi hadhihi dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum wa ahlakathum wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadlimun. Ibarat orang yang menginfakkan hartanya yang banyak di muka bumi ini, itu ibarat rih, angin yang menerpa, yang semua kemudian menghancurkan. Karena orang, kadang-kadang kita lebih melihat diri kita kasihan pada orang lain, kita lebih banyak memberi, membantu dan lain sebagainya, tapi pada saat yang sama kita tidak pernah memberikan motivasi bagaimana orang itu bisa mandiri dan merdeka. Kita selalu memberikan dan meloloh, ibarat orang Jawa menyebut meloloh, ibarat burung itu dia hanya berkicau dan kemudian kita beri, maka orang ini selamanya burung itu tidak akan pernah bisa mandiri dan merdeka. Ketika dilepas, dia tidak akan bisa mencari makanannya dirinya sendiri. Oleh karena itu Islam selalu menggambarkan bahwa keadilan menjadi pondasi utama. Sistem yang adil akan menjadi menurunkan keberkahan bagi setiap umat manusia. Sistem yang adil yang diperjuangkan Imamul Husain alaihi salatu wassalam akan membawa kemakmuran sebuah rakyat dan bangsa. Itulah yang diinginkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan al-adlu yada'ul umura fi mawadhiha. Keadilan itu adalah menaruh sesuatu pada tempatnya, sedangkan kedermawanan itu adalah mengeluarkan dari sisinya. Orang yang adil
bukan hanya dia tidak mengambil hak orang lain, akan tetapi orang yang adil yang dimiliki oleh Al-Imamul Husain dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam secara umum adalah dia juga menuntut keadilan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, coba Anda lihat diri kita sendiri, coba renungkan diri kita ini sendiri. Kita semua ini adalah orang yang merdeka, kita semua ini adalah orang yang saleh insya Allah. Akan tetapi apakah kita pernah menyuarakan agar orang-orang yang tertindas itu bisa dimerdekakan? Apakah pernah kita menyuarakan untuk menuntut mereka-mereka yang telah menindas bangsa lain? Pernahkah kita keluar dan bahkan membantu harta benda untuk kemerdekaan mereka-mereka yang sekarang dalam kekuasaan orang lain? Tidak. Kita belum menjadi orang yang merdeka. Kita belum menjadi orang yang merdeka yang sesungguhnya. Akan tapi kita menjadi merdeka untuk kepentingan diri kita sendiri. Pernahkah kita menyerukan bagaimana untuk memperbaiki lingkungan, memperbaiki masyarakat, memperbaiki kondisi keadaan yang kita hadapi? Ataukah kita cukup kita yang penting sholat, kita ke Husainiyah, kita baca doa, kita berziarah dan selesai? Kita hanya berpikir individual, kita hanya berpikir tentang pribadi dan tidak pernah berpikir tentang orang lain sama sekali. Jadilah diri kita seperti Al-Imamul Husain. Beliau adalah orang yang adil, pada saat yang sama dia adalah talibul adalah. Dia orang yang khur, pada saat yang sama beliau adalah talibul hurriyah. Beliau adalah orang yang saleh, pada saat yang sama dia adalah talibul islah. Ini yang dituntut, yang dilakukan oleh Al-Imam Husain alaihissalatu wassalam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang yang merasa tersiksa dengan keadilan, maka kezaliman jauh lebih sempit. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam pernah mengatakan al-adalah, dia bilang inna fil adli sa'atun wa man daqa alaihi al-adlu fal jawru alaihi adiyat. Keadilan itu adalah sesuatu yang amat luas, yang bisa mencakup dan menyatukan umat manusia hanyalah keadilan saja. Sebuah wadah yang kemudian semua orang bisa termuat di dalam sebuah wadah itu hanya sistem yang adil. Kalau keadilan ini dianggap sebagai sesuatu yang sulit, sesuatu yang sempit, maka kezaliman jauh lebih sempit daripada keadilan. Orang yang berada dalam kezaliman, orang yang berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa lebih sempit daripada dia merdeka menjadi orang yang adil dan tidak berbuat zalim. Sebagian ulama mengatakan ketika keadilan itu tidak diterapkan, maka akan terjadi tekanan-tekanan, dan tekanan itu ada dua macam tekanan. Tekanan dari dalam dan tekanan dari luar. Tekanan dari dalam adalah berupa diri kita sendiri, hasud, dengki, dan segala sesuatu sifat buruk yang ada dalam diri kita sendiri. Itu merupakan tekanan bagi kita. Sedangkan tekanan dari luar adalah tekanan musuh-musuh Allah. Hal-hal yang lain yang itu bisa dihadapi. Akan tapi sesuatu yang paling terbesar bukan musuh kita yang ada di mata muka ini. Kalau kita melihat musuh kita yang nyata di luar ini, kita bisa mengukur seberapakah kekuatan mereka. Kita bisa membangun strategi, kita bisa menghadapinya, kita bisa mengukur seberapa kekuatan mereka. Musuh yang paling berbahaya bukanlah musuh yang terlihat, karena setiap musuh yang terlihat bisa diukur kemampuannya. Anda lihat bagaimana negara-negara besar mampu mengendalikan, mengendalikan musuhnya dikarenakan mereka tahu sejauh mana kekuatan mereka. Kenapa? Karena bisa terlihat. Seberapa jumlahkah musuh kita? Siapa sajakah mereka? Kekuatannya apa saja? Senjatanya apa saja? Bisa terdeteksi sedemikian rupa karena semuanya bisa terlihat. Tapi musuh yang paling hebat, musuh yang paling kuat
adalah musuh yang tidak terlihat, dan musuh itu ada dalam diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada aduwika nafsu, musuh yang paling hebat, musuh yang paling kuat adalah dirimu sendiri. Berapa banyak orang yang hancur karena dirinya, berapa banyak orang yang tergilas karena nafsunya. Popularitas telah mereka capai, kebesaran telah mereka dapatkan, keagungan telah mereka dapatkan, semua ia dapatkan. Namun kemudian beliau tergelincir dengan nafsunya, sesuatu yang kecil membuat dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang hina membuat dia hancur, dan itulah yang dilakukan oleh kelompok Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad adalah orang yang amat kuat. Dia adalah orang yang alim. Dia telah mendapatkan kedudukan yang amat kuat, kedudukan amat tinggi, karena dia sebagai ketentara, sebagai pasukan, pimpinan pasukan, komando pasukan. Anda bisa bayangkan, tergelincir karena nafsunya. Dia berusaha untuk menggabungkan dunia dan akhirat. Di zaman Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, kita melihat bagaimana Abdurrahman bin Muljam, seorang sahabat Nabi yang hidup malam, tiap malamnya ia berzikir kepada Allah, yang tiap siangnya dia berpuasa kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan salat malam dan tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quranul Karim. Dia adalah orang yang sangat luar biasa secara zahir, akan tetapi dia tergelincir dan kemudian menjadi musuh-musuh Allah, menjadi musuh dan pembunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Apa yang membuat beliau tergelincir? Dikarenakan nafsunya. Nafsunya, ada aduwika nafsuh, musuh yang paling kuat, musuh yang paling hebat adalah diri kita sendiri. Ikhwani rahimakumullah, jangan sampai kita ini tergelincir oleh nafsu ini. Orang bisa saja dihancurkan, orang bisa saja tertipu dengan apapun, akan tetapi kemudian kadang iblis membawa kita dengan sesuatu yang tanpa kita sadari. Kesombongan kita kadang-kadang membawa kita hancur, karena kita menjadi orang yang zalim. Kita sudah bukan lagi menjadi orang yang adil. Keegoan kita membawa kita menjadi binasa tanpa kita sadari. Kenapa? Karena itu membuat kita menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tekanan itu ada dua. Kalau kita menjadi orang yang adil, maka tekanan itu akan bisa hadapi. Tekanan dari luar dan tekanan dari dalam. Tekanan yang dari dalam ini yang menjadi sangat penting sekali, dan setiap orang itu pasti berada dalam ma'arakah, berada dalam peperangan. Ima kita menang atau kita kalah. Perang yang dimaksudkan adalah perang terhadap musuh-musuh Allah, dan paling utama adalah musuh diri kita sendiri. Beberapa hari yang lalu saya memberikan ceramah tentang arti daripada hijrah. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati orang pemuda yang sedang bermain-main, sedang berlomba untuk mengangkat batu. Mereka berlomba menunjukkan paling kuat di antara mereka. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku ingin menjadi hakim di antara kalian. Aku ingin menjadi juri di antara kalian. Lalu para pemuda itu mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasulullah pun menjadi juri. Rasulullah berkata, aqwakum man, dan Rasulullah mengatakan, aqwakum man jahada nafsah, atau man ghalata alaihi nafsuh. Orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Para pemuda itu dia berpikir bahwa Rasulullah akan mengangkat, engkaulah yang paling kuat, engkaulah yang paling hebat. Tapi Rasulullah mengatakan, yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang mampu mengendalikan dirimu sendiri. Karena dengan membebaskan dirinya, tidak mampu mengendalikan dirinya, akan menghancurkan semuanya dan tanpa mereka sadari. Wanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun,
kami akan putar mereka tanpa dia sadari bahwa mereka sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, keadilan yang diperjuangkan oleh Al-Imamul Husain adalah keadilan ijtimai, al-adalah al-ijtimaiyah, keadilan sosial, yaitu dia berusaha memperjuangkan keadilan demi kepentingan bersama, bukan kepentingan individual. Dia ingin memperbaiki umat ini dengan sistem yang adil, karena keadilan adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah penerus wasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapapun yang berjuang bersama Al-Imamul Husain, tidak ada satupun yang diragukan. Tidak ada sesuatu yang meragukan ketika mereka bergabung bersama Al-Imamul Husain. Mereka tahu persis bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri, tapi demi kepentingan umat. Oleh karena itu, ketika putranya di saat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berjalan menuju Karbala, dan di tengah malam Al-Imamul Husain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Aliul Akbar mengatakan, limadha tastarji'u ya abi, kenapa engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Al-Imamul Husain mengatakan, ya karena aku melihat gambaran, aku bermimpi yang menggambarkan bahwa sebentar lagi kita semua akan terbunuh dan akan mati. Aliul Akbar menjawab, tidakkah kita dalam kebenaran wahai ayahku? Imam Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, bala, benar kita semua dalam kebenaran. Jawaban Aliul Akbar dengan tegas mengatakan, idzan la nubali bil maut, kalau begitu aku tidak peduli dengan kematian. Kematian baginya bukan sesuatu penting, karena kematian membela kebenaran adalah sebuah keindahan. Setiap orang yang membela Al-Imamul Husain tahu persis bahwa Al-Imamul Husain memperjuangkan keadilan, kebenaran, maka setiap orang yang membelanya tidak ada keraguan sedikit pun. Di dalam hari-hari Asyura, di mana musuh telah menyerbu pasukan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, ada orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan Al-Imamul Husain dan berjuang untuk membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Beliau berusaha untuk menjadikan benteng dirinya sendiri agar Al-Imamul Husain tidak terkena panah atau pedang sama sekali. Di saat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam sampai di waktu duhur, ketika Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menyuruh seseorang untuk melakukan azan, dan kemudian Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menyuruh sahabat-sahabat yang lainnya untuk segera menunaikan salat, maka Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menyuruh seseorang di antara mereka untuk menjadi penghalang, menyelamatkan anak-anak panah dan pedang yang menyerang Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di dalam riwayat disebutkan, ada seorang yang bernama Amr Abdullah ibn Qurdah. Dalam riwayat disebutkan namanya Abdullah ibn Qurdah. Dia adalah seorang sahabi. Dia memperjuangkan Al-Imamul Husain, mempertahankan Al-Imamul Husain. Dia meminta izin kepada Al-Imamul Husain, ya Aba Abdullah, izinkanlah aku untuk menjadi tameng dirimu agar tidak ada sesuatu yang menimpa dirimu. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengizinkan Abdullah ini. Abdullah berdiri di hadapan Abu Abdullah al-Husain, sementara Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menghadap Tuhannya, menghadap ke kiblat dan menunaikan salat. Allahu Akbar. Anda bisa bayangkan bagaimana Al-Imamul Husain saat itu salat. Anda bisa bayangkan bagaimana Al-Imamul Husain saat itu sholat. Sholat apa yang ia lakukan? Sholat yang kemudian dilakukan terakhir kalinya Al-Imamul Husain melakukan sholat. Hatinya berada bersama Allah dan tidak sedikit pun sesuatu yang menghalangi dirinya dengan Allah. Abdullah bin Qurdah kemudian berada di hadapan Al-Imamul Husain.
Di dalam riwayat, setiap kali anak panah melesat dari musuh mengarah ke tubuh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, Abdullah sengaja menghalanginya, maka anak panah itu pun menembus pada dirinya. Tiap kali anak panah melesat ke arah Al-Imamul Husain, Abdullah bin Furdah sengaja menghalanginya dan terus anak panah menusuk ke dalam tubuhnya. Kemudian ia terjatuh pingsan. Dan ketika Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam usai salat, Al-Imam Al-Husain menoleh ke arah Abdullah. Abdullah berkata, ketika Imam Al-Husain menghampiri Abdullah berkata, "Awafaitu ya benar Rasulullah, apakah aku sudah setia kepadamu wahai putra Rasulullah? Apakah aku sudah setia membelamu wahai putra Rasulullah?" Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, "Na'am anta amami fil jannah." Benar wahai Abdullah, aku di hadapanmu dalam surga nanti. Sampaikan salamku kepada kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Beritahukan kepadanya bahwa aku sebentar lagi akan menyusul menjadi mayit. Para ulama ketika mereka berbicara tentang kalimat "Faya laitana kunna ma'akum sayyidi", itu adalah sebuah kalimat yang dilakukan oleh semua orang. Dianggap bagaimana dia mengatakan "Faya laitana kunna ma'akum", padahal tidak semua orang bisa bergabung bersama Al-Imam Al-Husain. Seorang ulama ketika dia membicarakan bahwa seorang sahabat, tidak ada sahabat, kata Imam Al-Husain, "Ma ra'aitu ashaban awfa min ashabi", aku tidak pernah melihat sahabat yang paling setia kepadaku kecuali sahabatku. Ulama itu kemudian meragukan kesetiaan mereka. Suatu hari sang ulama ini pun tertidur. Dia bermimpi dia bersama Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam di padang Karbala. Kemudian Al-Imam Al-Husain berkata kepada ulama ini, "Ya fulan, tidakkah engkau meragukan kesetiaan sahabat-sahabat?" Kemudian ulama ini menceritakan saat itu perang Karbala sedang terjadi. Saat itu aku diperintahkan oleh Al-Imam Al-Husain, kata ulama, "Wahai fulan, sekarang musuh sedang menghadap kepadaku dan mengarahkan anak panahnya ke arahku. Jadikanlah dirimu sebagai tameng daripada pedang-pedang dan anak panah ini. Aku ingin melakukan sholat 2 rakaat." Ulama ini bercerita, ketika Abu Abdullah Al-Husain sholat, maka aku pun berusaha untuk menghalangi anak panah. Namun ternyata tiap kali anak panah melesat dari musuhnya, aku berusaha untuk menghindar, aku berusaha untuk menghalangi anak panah itu menembus Abu Abdullah Al-Husain. Begitu dia dekat anak panah itu, ternyata aku lari dan anak panah itu menembus ke dada Al-Husain alaihissalam. Dan yang kedua kalinya aku ingin berusaha katakan, "Wahai fulan, kau jangan lari dari tanggung jawabmu." Maka kemudian ketika ada anak panah melesat dari musuh, aku pun berusaha untuk menghalanginya. Namun begitu anak panah mendekat, aku pun lari dan menghindar. Anak panah itu pun menembus ke dada Al-Husain alaihissalam. Usai itu kemudian Al-Imam Al-Husain berkata, "Ya fulan, sungguh benar apa yang aku katakan. Ma ra'aitu ashaban awfa min ashabi." Aku tidak pernah melihat sahabat yang paling setia seperti sahabatku. Ikhwani rahimakumullah, dibuktikan kesetiaan itu adalah Jun, seorang budak dari Abu Dhar. Ketika di hari Ashura, dia meminta izin kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, "Ya benar Rasulullah, izinkanlah aku untuk berkorban, mempertahankan dirimu dan agamamu." Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam berkata, "Wahai Jun, engkau bersamaku tidak lain hanyalah ingin engkau dibebaskan. Kini sekarang engkau bebas, pergilah tinggalkan aku." Jun berkata, "Ya benar Rasulullah, firahai ana ma'akum, dalam kondisi aku lapang aku bersamamu. Apakah dalam kondisi sulit aku akan meninggalkanmu?"
Jun berkata, demi Allah, inna larihi lanatinun, sungguh tubuhku baunya busuk, tubuhku berwarna hitam, nasabku tidak jelas, aku tidak ingin meninggalkanmu ya putra Rasulullah, hingga darahku yang hitam ini bergabung bersama darahmu yang suci untuk memperbaiki nasabku bersamamu di surga. Jun pun pergi ke medan perang, hingga kemudian ia terjatuh dari kudanya berteriak memanggil Abu Abdillah Al-Husain, assalamualaikum ya Aba Abdillah. Lalu Imam Al-Husain mendoakan semoga Allah memberikan bau yang harum kepada tubuhmu wahai Jun. Di dalam riwayat, tiap kali orang yang berperang melewati tubuh Jun maka terbau, dia merasakan bau wangi yang amat kuat. Ada seorang budak yang menggambarkan kesetiaan kepada Imam Al-Husain. Beliau adalah budak dari Turki bernama Wadih. Ia berjuang bersama Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ketika kemudian ia terbunuh, dia memanggil Al-Imam Al-Husain, istaghatha bil Husain, assalamu alayka ya Aba Abdillah, adrikna ya ibn Rasulillah. Wadih terjatuh dari kudanya dan menjerit meminta tolong kepada Abu Abdillah Al-Husain. Al-Imam Al-Husain datang dan kemudian merangkul Wadih ini. Wadih tersadarkan diri sambil menangis, ya ibn Rasulillah, mali ana wa ibn Rasulillah, siapa aku dan siapa cucu Rasulullah ini? Dia telah menempelkan pipinya ke pipiku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Amman yujibul mutarra idza da'a, amman yujibul mutarra idza wa yakshifu as-su', amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu as-su'. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anta salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa anta ghfir lana dhunubana ya Allah. Demi kehormatan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, bihaqqil Husain wa bihaqqi damil Husain wa jurhal Husain ya Allah, ighfir dhunubana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apabila di malam ini keluarga kami, orang tua kami yang telah meninggal Engkau siksa karena dosanya ya Allah, maka ampunilah mereka, selamatkanlah mereka, masukkanlah mereka ke dalam surgamu bersama Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma sahil umurana umurad dunya wal akhirah, Allahumma iftah lana ar-rahmataka ya Allah. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wa jami'il hadirin al-Fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali